Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waifuji Haryani SST MKes. Saya selaku dosen Prodi S1 Kebidanan dan Profesi Bidan di Stikes Banyuwangi. Saat ini saya mengampu salah satu mata kuliah Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pernyataan diri terkait unjuk Tridharma Perguruan Tinggi, di mana metode yang saya gunakan pada pembelajaran di Stikes Banyuwangi menggunakan 3 metode, yaitu DIA, yaitu Delivery, Interaktif, dan Assessment. Baik, untuk metode yang pertama yaitu D, yaitu delivery, di mana materi yang akan saya bagikan atau yang saya sampaikan bisa langsung di-download di laman atau LMS-nya di Stikes Banyuwangi. Metode yang selanjutnya adalah interaktif, di mana mahasiswa bisa melakukan praktikum dan diterjunkan langsung ke lapangan, yaitu dengan cara praktek lahan baik di rumah sakit, puskesmas, ataupun di PPNB. Selanjutnya metodenya adalah assessment, yaitu dibagi menjadi 3 penilaian, yaitu kognitif, psikomotor, dan afektif. Kognitif di sini terbagi menjadi CBT 15%, untuk presentasi kasus penilaiannya 5% dan portofolio 10%. Untuk psikomotor di sini saya memberikan bobot lebih 50% dikarenakan mahasiswa lebih mengarah ke arah praktik dan praktikum. Penilaian yang ketiga yaitu afektif, di mana terdiri dari sikap, saya beri bobot 10% dan kehadiran 10%. Jadi total keseluruhan adalah 100% untuk penilaian pada mata kuliah Asuhan Persalinan dan Bayi Baru Lahir. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan video praktikum dengan topik salah satu pemantauan persalinan kelas 1, yaitu pemeriksaan dalam atau VT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bisa berkumpul lagi untuk praktikum ya, Asuhan Persalinan dan Bayi Baru Lahir. Nah, di sini sebelumnya gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Kemarin sudah belajar ya tentang teori-teori tentang asuhan persalinan ya? Sudah. Asuhan persalinan dan bayi baru lahir. Nah, di sini ada yang namanya pemantauan kala 1. Ya, pemantauan kala 1 itu ada HIS, ada pemeriksaan dalam, dan ada kortenen ya, atau dikatakan lingkar Bendel untuk persiapan persalinan kala 1 atau kemajuan persalinan kala 1. Nah, pada kesempatan kali ini Bu Wahyu akan mempraktikumkan tentang salah satu kemajuan persalinan ya kala 1 itu dengan melakukan pemeriksaan dalam. Ada yang tahu pemeriksaan dalam itu apa? Saya, Ibu. Iya, monggo Mbak Nadia. Ya. Pemeriksaan dalam itu kegiatan di mana kita memasukkan 2 jari kita ke dalam vagina ibu untuk mengecek beberapa hal. Salah satunya itu yaitu pembukaannya sudah berapa, terus ngecek bagian paling bawah itu kepalanya bayi atau bukan, dan juga molase seperti itu. Baik, terima kasih, pinter sekali ya. Baik, pemeriksaan dalam atau dikatakan vaginatose, kalau orang bilang itu ngomongnya VT ya. Nah, VT, di VT pembukaan berapa, orang datang pembukaan berapa, seperti itu ya. Jadi pemeriksaan yang dilakukan pada saat melakukan pemeriksaan di vagina ya, untuk mengetahui seberapa jauh pembukaan dan lain sebagainya, seperti itu. Baik. Tujuan dari VT itu ada yang tahu? Tujuan dari VT? Saya, Ibu. Ya. Yang pertama itu adalah untuk mengetahui pembukaan berapa dari seorang ibu. Betul, betul. Seperti Terima itu. kasih Mbak Sela ya. Iya. Baik, untuk tujuannya untuk mengetahui seberapa pembukaannya ya, atau kemajuan, apakah siap
dilakukan persalinan secara normal atau bahkan memerlukan rujukan atau deteksi dini untuk rujukan persalinan. Seperti itu ya. Jadi di sini Bu Wahyu mempraktikumkan tentang deteksi dini untuk persalinan secara normal. Seperti itu ya. Terus kemudian kapan dilakukan VT? Ya, kapan dilakukan VT itu pada saat ibu sudah melakukan adanya tanda-tanda keluar lendir bercampur darah ya, atau keluar cairan ya, entah itu ketuban atau lendir atau darah yang keluar dari alat kemaluannya ibu, seperti itu ya. Baik, di sini langsung saja Bu Wahyu langsung praktikum ya tentang VT atau pemeriksaan dalam itu ya. Pertama yang kita siapkan itu adalah persalinan untuk alat-alat persalinan sebenarnya harusnya sudah ada ya, partes set ya. Kemudian VT memerlukan sarung tangan steril ya, sarung tangan steril untuk ini. Kebetulan ini sudah kami masukkan di dalam bak instrumen ya. Terus kemudian kapas cebok ya atau kapas DTT untuk nanti melakukan vulva hygiene ya. Baik, sebenarnya simple ya. Jadi alat-alatnya VT itu simple ya. Tapi sebelum saya mulai praktikum, kita review dulu apa saja yang harus diperiksa di VT itu. Ada 9 kesimpulan dari pemeriksaan vagina atau pemeriksaan dalam ya atau VT. Itu yang pertama kita lihat dulu vulva vaginanya. Ya, vulva vagina kita lihat vulva vaginanya bagaimana. Kalau vulva vaginanya bersih atau masih kotor, kita harus melakukan apa? Vulva hygiene atau pembersihan di daerah vulva atau vagina ya. Terus kemudian kita mencuci tangan ya. Terus kemudian kita pakai sarung tangan ya. Kita pakai sarung tangannya langsung double aja ya yang sebelah kanan karena nanti kita melakukan vulva hygiene dulu ya. Terus kemudian kita lepas baru yang steril kita masuk dalam pemeriksaan dalam ya. Masuk yang pertama. Ya, masuk yang pertama apa yang kita lihat? Kita temukan apa yang pertama? Porsio. Porsio, betul. Nah, porsio. Kita lihat porsionya. Ya, yang pertama kita lihat effacement-nya. Effacement itu apa? Elastisitas dari vaginanya. Ya, effacement-nya berapa persen? Ya, pada pertemuannya sebelumnya kita sudah menjelaskan ya, effacement itu berapa ya? Kalau tebal, kalau sudah tipis ya, itu berapa persennya? Ya, kira-kira kalau masih pembukaan 1 atau pembukaan 2, effacement-nya berapa? 100 atau 75 ya. Terus kemudian kalau habis kita tahu effacement-nya seperti apa, baru kita lakukan pemeriksaan pembukaan ya. Pembukaannya berapa? Nah, dihitung dari sentiannya tangan kita ya. Tangan kita itu satu jari itu mewakili 1 senti kira-kira ya, seperti itu. Jadi kalau masuknya jangan langsung 2 gini ya, tetapi dari arah yang jari tengah terlebih dahulu, ditekuk dulu yang jari ini, jari telunjuk ya. Jadi jangan langsung masuk 2 gini ya, tapi harus satu-satu ya. Kita lihat masuk, set, kita temukan porsio ya. Kalau sudah di dalam baru jari yang nekuk ini tadi ikut dimasukkan ya, seperti itu untuk menghindari trauma ya, sama ibunya juga mengurangi rasa nyeri ya. Walaupun ibunya sudah sakitnya itu karena kenceng-kenceng, tetapi kita meminimalkan adanya nyeri ya. Adanya nyeri jangan langsung dimasukkan ya. Kita asuhan sayang ibu gitu ya. Oke. Terus langsung saja. Baik, untuk langkah yang pertama kita tetap ya harus melakukan cuci tangan. Kemudian selesai cuci tangan kita pasang perlak dan langsung memakai sarung tangan ya. Teknik untuk kebersihan pencegahan infeksinya juga harus diperhatikan di sini ya, karena yang masuk di sini nanti adalah
termasuk steril ya, nah ya, bukan sifatnya bersih. Baik ya, kita lihat dulu. Ibu datang ya dengan keluhan keluar darah atau cairan di area vagina ya. Kemudian mulusnya juga semakin kenceng-kenceng ya, semakin sering. Nah, saatnya kita melakukan pemeriksaan dalam. Yang pertama kita tanggalkan dulu pakaiannya ibu ya. Jangan lupa memastikan ibu dengan posisi senyaman mungkin ya. Posisikan ibu litotomi atau posisi dorsal recumbent. Ya, kalau ada meja ginekologi enggak apa-apa pakai meja ginekologi. Tapi kalau hanya pemeriksaan dalam sementara, kita pakai posisi dorsal recumbent aja ya. Ibu disuruh ditekuk kakinya terus dibuka. Ya. Kemudian yang pertama kita lakukan adalah apa? Memeriksa ya keadaan vulva vaginanya ibu ya, apakah keluar cairan ya, masih keluar cairan lendir bercampur darah atau cairan yang lainnya, seperti itu ya. Terus kemudian apalagi yang diperiksa? Kebersihan dari vulva vagina ya. Jika kalau memang dari vulva vaginanya ini kotor, kita lakukan vulva hygiene terlebih dahulu. Okay? Kita siapkan bengkok, didekatkan, terus kita ambil kapas DTT secukupnya ya. Kita ambil kapas DTT secukupnya ya. Kita bersihkan dari arah kanan ya, terus kemudian arah kiri, terus kemudian bagian tengah sampai ke daerah anus ya, seperti itu. Baik, setelah kita melakukan melakukan pemeriksaan vulva vagina, langsung kita melakukan pemeriksaan dalam ya. Yang pertama langsung kita masukkan 2 jari kita ya, tapi dengan teknik satunya yang ditekuk, jari telunjuknya yang kita tekuk ya. Usahakan ibu rileks ya, jangan melakukan VT pas waktunya ibu kenceng-kenceng atau lagi kontraksi seperti itu ya. Baik, permisi ibu ya, saya akan melakukan pemeriksaan dalam ya. Ibu tarik nafas bu. Nah, kalau sudah masuk seperti ini, yang pertama kita tuju apa? Porsio. Nah, kalau sudah porsionya sudah ketemu, baru kita lihat apa? Assessment-nya. Ya, assessment kita lihat berapa persen ya, tebal, tipis atau masih kaku ya, atau sudah lunak. Biasanya kalau sudah lunak berarti mendekati pembukaan lengkap. Ya, seperti itu. Baik. Untuk yang selanjutnya pembukaan ya. Pembukaannya berapa? Jika masih 1 jari ini seret, berarti masih pembukaan 1. Yang kedua ini kok nggak bisa masuk ya, berarti ini masih pembukaan 1. Nah, pembukaan 1 sampai 3 masuk fase apa? Laten. Kalau 4 sampai 10 fase aktif. Gitu ya. Selanjutnya setelah pembukaan, terus kita periksa apa? Ketuban. Nah, selaput ketubannya ini masih utuh atau sudah pecah atau sudah robek ya. Terus kemudian habis ketuban kita lihat apa? Bagian terbawah janin ya. Bagian terbawah janin ini apa? Kiranya kalau dia keras berarti memang presentasinya adalah kepala. Nah, kita letakkan denominator atau presentasinya ya. Biasanya bayi itu denominatornya adalah UUK ya, jadi presentasi belakang kepala seperti itu. Terus kemudian habis presentasi, adakah bagian terkecil janin ya, ataukah itu tali pusat atau bahkan mungkin kaki ya, atau tangan ya, kakinya sampai di kepala ya, bisa jadi seperti itu, atau tangannya yang
sampai ini ya, menumbung sampai masuk ke bagian terbawah seperti itu. Terus kemudian yang selanjutnya adalah bidang hot. Ya, penentuan ada hot 1 sampai dengan hot 4 gitu ya. Terus kemudian sudah selesai? Sudah? Yakin? Sudah? Baru kita lepaskan ya. Permisi Bu. Ya. Kita lepaskan pelan-pelan ya. Kita lepaskan pelan-pelan sambil kita lihat adakah lendir bercampur darah atau pengeluaran cairan yang lainnya. Ya, baru kita informasikan ke Ibu ya. Terus kemudian Ibu ini masih pembukaan 2, jadi persalinan masih membutuhkan beberapa jam lagi ya. Ibu sudah mulai memasuki persalinan, tetapi masih butuh beberapa jam lagi untuk kelahiran seperti itu ya. Ibu bisa dapat berjalan-jalan ya, atau mungkin masih bisa istirahat terlebih dahulu. Ini tadi saya periksa masih pembukaan 2 ya Ibu. Terus kemudian ketubannya masih utuh, belum pecah. Terus kemudian ada lendir bercampur darah. Itu mungkin ada yang ditanyakan Ibu dalam pemeriksaan ini, tuh ya. Oke, sudah jelas semuanya? Jelas. Terima kasih. Baik, demikian untuk rangkaian dari pemeriksaan VT ya. Mungkin saya harapkan nanti ada salah satu mahasiswa yang bisa mencoba ya, biar nanti kita terbiasa dan terlatih ya untuk masuk nanti di lahan praktek ya. Bagaimana sih caranya, pengalamannya di ini? Karena saat ini kita masih pakai pantum ya, jadi kita tidak bisa merasakan bagaimana nikmatnya mem-VT itu ya, seperti itu. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang bisa mempraktekkan? Izin saya. Oh ya, silakan Mbak Maulidia. Baik Ibu, teman-teman izin di sini saya ingin melakukan tindakan demonstrasi untuk belajar pembukaan. Pertama, kita melepas perhiasan terlebih dahulu. Setelah itu mencuci tangan, kemudian disusul dengan mendekatkan alat, memasang perlak, kemudian kita baru menggunakan handscoon steril. Kemudian kita menaruh bengkok di dekat pasien. Di sini kita membutuhkan 5 kapas untuk membantu membersihkan vulva hygiene. Tangan kanan ya. Ya, enggak apa-apa. Pertama kita membersihkan. Sekalian saya review aja ya. Jadi pertama kita membersihkan dari bagian kanan terlebih dahulu. Tangan kiri masuk di vulvanya, Pak. Kemudian kita mengambil 3 kapas dengan menggunakan tangan kanan, tangan kiri kita membuka vulva, lalu kita bersihkan dari arah kanan dulu, 1, 2, dari atas ke bawah sampai anus. Jika sudah selesai, langsung kita ganti dengan sarung tangan yang steril. Jadi teman-teman anggap aja nih saya sudah mengganti sarung tangan steril ya. Kemudian kita memastikan posisi pasien terlebih dahulu, apakah pasien sudah nyaman atau belum. Kemudian kita lihat apakah ada kontraksi atau tidak. Jadi kita melakukan pembukaan ini dalam keadaan ibu tidak kontraksi. Kemudian lalu kita melakukan VT langsung ya Bu. Ya. Posisi ibunya yaitu kaki ditekuk, terus kemudian dibuka. Ya, kaki ditekuk kemudian dibuka. Ya. Baik, sudah. Jika sudah posisi ibu benar, maka kemudian kita melakukan VT. Tujuannya untuk mengetahui sudah ada pembukaan atau terjadinya persalinan atau belum. Kemudian ibu, permisi, di sini saya akan melakukan pemeriksaan dalam, tujuannya untuk mengetahui apakah sudah ada tanda-tanda persalinan atau pembukaan G. Kemudian kita memasukkan jari tengah perlahan agar ibunya tidak merasakan sakit. Permisi ibu, bisa tarik nafas.
disusul dengan jari telunjuk jika memang dirasa masih muat. Jika sudah, maka keluarkan secara perlahan dan dilihat apakah ada cairan atau darah di jari kita atau tidak. Jika sudah, maka kita memposisikan pasien seperti semula, lalu kita bilang, Ibu, di sini ternyata sudah terjadi pembukaan, tapi pembukaannya masih 2, jadi masih membutuhkan waktu beberapa jam untuk dilakukan persalinan ya. Ibu bisa jalan-jalan terlebih dahulu dan juga bisa makan agar ibunya nanti nyaman saat persalinan ya. Saya membantu untuk membereskan alat-alatnya terlebih dahulu. Oke, sudah. Terima kasih Mbak Maulidia ya. Tadi ada yang sudah praktikum, sudah bagus ya tata caranya, tetapi ada beberapa review yang mungkin masih ini ya. Jadi pas waktunya kita memasukkan VT, yang pertama tangan kiri kita ada di atas perineum ya. Terus kalau tangannya kita sudah masuk, baru tangannya kita berpindah ke berus atau fundusnya ibu untuk mengetahui apa ibunya his atau tidak. Ya, kalau his kamu ini hentikan dulu, maksudnya jangan dicepot tapi berhenti dulu memeriksanya. Ya, jadi tunggu sampai ibunya tidak merasakan his atau hisnya pada waktu istirahat. Ya, baru yang pertama kita lihat assessment ya. Terus kemudian apalagi pembukaan, terus ketuban, terus apalagi bagian terbawah janin, terus bagian terkecil janin, denominatornya ya UUK atau UUB ya. Terus kemudian baru kita tentukan bidang HOT. Ya, bidang HOT-nya di mana? Kalau masih pembukaan 2 berarti masih antara HOT 1 atau HOT 2, masih jauh. Ya, kalau sudah mulai persalinan atau pembukaan sudah lengkap, itu mulai HOT ke berapa? HOT ke-9, ke-10 itu sudah mulai HOT ke-4 seperti itu atau ke-3. Ya, kadang yang bisa menjadikan rujukan itu pembukaannya sudah lengkap tapi HOT-nya masih tinggi. Nah, itu indikasi harus dilakukan rujukan. Baik. Di sini ada yang perlu ditanyakan lagi untuk materi praktikum kita hari ini? Sudah cukup jelas semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini nanti bisa dijadikan praktek ya, pengalaman nantinya pas waktu nanti di praktek di lahan ya, di puskesmas atau di TPMB ya. Biasanya yang paling banyak ini di TPMB ya untuk pertolongan persalinan ya. Jadi nanti bisa merasakan. Ini sudah ini ya, belum merasakan VT sama sekali ya, belum pernah. Nah, belum, ini masih tahapan mau menuju ke praktek ya. Mudah-mudahan nanti bisa mengaplikasikan apa yang didapat di kuliah ya, seperti itu. Kita selaraskan antara teori dan prakteknya. Tapi terkadang teori itu beda dengan prakteknya yang ada di lahan. Karena apa? Kalau di sini ya, di kampus atau di tempat belajarnya kita itu, kita hanya sebatas pakai pantung. Kalau beda lagi ya, nanti stressornya, psikologinya kita menghadapi ibu bersalin yang sesungguhnya, seperti itu. Terima kasih ya anak-anak, semoga apa yang disampaikan ini tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan untuk praktikum-praktikum yang selanjutnya. Baik, kurang lebihnya Bu Wahyu mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Demikian tadi paparan video pembelajaran praktikum dalam mata kuliah asuhan persalinan dan bayi baru lahir terkait salah satu pemantauan kala 1 persalinan, yaitu dengan melakukan praktikum pemeriksaan dalam atau VT.
Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.